Jadi totalnya itu Rp1.313.500. Well, jangan kira kalian ini murah ya, maksudnya ini tuh kalian jangan sampai kuliah atau les itu cuma buat dapat gelar atau dapat sertifikat. Hai, ketemu lagi. Sekarang aku bakal jelasin part 2 dari pertanyaan kuliah fashion itu belajar apa aja sih. Di sini aku bakal cerita dari semester 4 sampai semester 6 saat aku bikin fashion show. Itu ngapain aja, prosesnya gimana, dan keluar biayanya sampai berapa sih. Oke, so nonton aja yuk. Di semester 4 ini BTW aku bakal jelasin mata kuliah yang paling pentingnya aja ya, karena sisanya itu lebih ke kayak teori-teori gitu. Nah, aku lanjut ke studio desain busana dan mode 2. Jadi di studio ini juga sama, kita masih menggambar, tapi itu lebih kayak ke yang lebih bebas gitu, lebih butuh banyak kreativitasnya kayak gini, terus kayak gini. Terus kita juga menggambar dengan mencoba berbagai media dan juga ini ya, apa maksudnya, ini ada ngewarnanya pakai cat poster, ada yang dari pensil warna, aduh maaf kebalik-balik terus, dari ini juga pakai Copic, I'm so sorry. Terus ini juga dari, ya pokoknya lebih mengandalkan kreativitas. Kalau untuk ini yang menggambarnya pakai spidol, jadi kita ditantang oleh dosennya untuk menggambar di berbagai alternatif pilihan gitu ya. Terus ini juga kita diajarin gimana sih ngegambar yang ala-ala metal gitu loh. Jadi aslinya ini tuh kayak metal-metal yang ditempelin di baju gitu. Kita diajarin cara ngegambarnya gimana, jatuhnya cahaya di mana, jadi bisa kelihatan real gitu loh. Ini juga menggambar di ceritanya ini kain yang chiffon tembus pandang gitu, gimana sih cara menggambarnya. Terus ini batik, dan ya ini videonya. Next, di semester 4 mata pelajaran yang paling penting adalah studio 2, yaitu studio pola dan jahit 2. Seperti di studio 1, kita pertama tuh tentuin konsepnya dulu, terus ini mood boardnya, terus ini lebih detail gitu. Di studio 2 ya bahas tentang kebudayaan, terus ini juga target marketnya, terus juga kita ada fashion iconnya, terus ini grafisnya atau desain secara komputernya kayak gini. Terus ini detail technical file ya, namanya technical filenya kayak gini. Terus apa lagi ya, nah ini untuk material yang dipakainya tuh disuruh ditempelkan di sini. Terus habis itu ini fabric manipulationnya, ini waktu itu tuh aku bikinnya kayak ini, it's copot. Terus ini hasil photoshootnya, sorry di sini kurang bagus aku ngeprintnya. Nah kalau ini sekarang kita fotonya udah pakai model beneran. Terus ini juga ada fotokopian dari pola baju yang kita bikin. Jadi di studio fashion itu kita belajar banyak. Kalau di studio fashion itu kita belajar banyak banget, dan kita tuh bener-bener semuanya belajar sendiri dari A sampai Z. Cari materialnya, kita yang tentuin mau pakai material kain yang kayak gimana, warnanya mau apa, teksturnya apa, segala prosesnya tuh kita laluin. Dan harus aku akui ini tuh pelajaran yang memang capek prosesnya, tapi percayalah ini tuh bakal membentuk diri kalian, dan juga kalian tuh bakal banyak dapat informasi baru dan pengetahuan baru dari proses ini yang panjang ini. Juga dari mulai nyari fotografer buat photoshootnya gimana, konsep photoshootnya gimana, model buat photoshootnya kita mau cari yang kayak gimana, make up modelnya mau kayak gimana, nanti fitting ke modelnya gimana. Itu tuh bener-bener prosesnya tuh kita bener-bener jalanin, sehingga nanti pas kita bikin brand sendiri tuh kita udah punya banyak pengalaman. Next, di semester 5 itu aku ada bikin menswear, yaitu pakaian cowok ya. Jadi sama di menswear juga kita ada bikin konsepnya dulu. Terus ini apa ya, oh ini target marketnya. Terus ini ada desain bajunya secara grafis gimana, terus ini motifnya juga mau kayak gimana.
Pokoknya sama aja sih kalau menswear juga gitu. Terus nanti hasil jadinya terus dibikin di buku kayak gini. Nah, terus ada kelas kutur juga. Kalau kutur itu jadi kita di sini lebih ke bikin koleksi yang kita bener-bener mau gitu. Nggak ada rulesnya, kalian terserah mau bikin yang segila apapun, yang penting bisa direalisasikan. Nah, kalau kebanyakan aku dan teman-teman aku yang lain itu pada bikinnya gaun, ya kan kesempatan gitu. Kalau kutur kita belajar bikin sesuatu yang kita belum pernah bisa, biar dapat ilmu baru. Oh ya, sedikit tips buat kalian yang belajar fashion, baik itu di perkuliahan atau di tempat les, kalian jangan sampai kuliah atau les itu cuma buat dapat gelar atau dapat sertifikat atau cepet-cepet menyelesaikan studinya, karena itu tuh kalian bakal nyesel di masa depan. Kalian lebih baik untuk tanya ke gurunya kalau misalnya kalian nggak ngerti, dan kalian lakuin sesuatu hal yang kalian tuh belum bisa ngerjainnya. Jadi misalnya kalian nggak bisa bikin bustier nih, ya kalian pilihnya ngerjain bustier biar kalian belajar supaya bisa. Memang prosesnya itu lama, prosesnya itu susah, tapi ya kalau kalian udah lewatin, kalian udah bisa, itu kan ilmunya semuanya buat kalian gitu loh. Nah, terus ini juga buat yang kuturnya. Jadi kalau dan waktu itu sih aku bikinnya gaun gitu. Ini materialnya tuh, ini barang-barang yang aku pakai, ini proses aku ngerjainnya, dan ini photoshoot akhirnya. BTW kalian juga di sini bakal mikirin aksesorisnya. Ini tuh kan aku cuma bikin satu gaun ini aja ya, jadinya tuh kayak gini. Sekalian aku bacain. Nah, sejadinya tuh kayak begini kira-kira. Maaf ini udah copot-copot. Nah, aku sekalian aja bacain karena di sini ada production cost-nya. Sekalian aja aku bacain harganya buat bikin satu gaun ini tuh cost-nya berapa gitu ya. Yang pertama itu ada kain organza 10 meter per meter 40.000, terus ada ngeplit, stafeta, terus oh ya ini bahan semua. Jadi ini tuh baru bahan semua loh ya, belum ngejahit dan lain-lain. Jadi jangan anggap kayak baru bener-bener pure bahan doang loh. Jadi kalian jangan kira wah jualan gaun enak juga ya, untungnya gede banget, modal cuma 1 juta bisa dijual 5 juta 10 juta. Enggak guys, ini tuh belum dihitung uang jahit, terus uang photoshoot dan uang lain-lain gitu loh. Cewek aku lupa mention, untuk setiap kelas pola dan jahit, untuk setiap kelas studio pola dan jahit itu kita semua jahit sendiri ya, kecuali misalnya ada yang satu koleksi tuh 4 look. Nah, satu look itu kadang kita boleh suruh buat jahit ke tukang, tapi sisanya itu kita jahit sendiri. Nah, untuk jahit ke tukangnya sendiri ada tantangannya juga, dimana gimana sih caranya kita cari tukang jahit yang harganya sesuai sama budget kita, tapi juga bisa menghasilkan kualitas jahitan yang rapi dan juga sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kadang gini, yang pertama tukang jahitnya suka sok tahu kayak oke, pokoknya gue ngerjain baju gini aja asal beres, asal gue dapet bayaran. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga tukang jahit yang bingung, kita maunya modelnya begini tapi si tukang jahit ngira modelnya begitu, jadi hasil jadinya tidak sesuai model yang kita inginkan. Nah, di sini juga pelajaran berharga lagi juga, dimana kita belajar untuk gimana sih caranya untuk berkomunikasi dengan penjahitnya kita sehingga hasil yang kita inginkan dan result yang benar-benar keluar itu benar-benar sesuai dengan desain yang kita mau. Dan yang pasti ya jahitannya harus rapi ya, karena kalau di tempat aku tuh kalau jahitannya nggak rapi nggak bakal diterima. Untuk semester terakhir, semester 6 itu TA atau tugas akhir, dimana kita bikin satu koleksi yang terdiri dari 4 look, dan ini tuh sebagai ya kalau anak S1 mah sebutnya skripsi ya, kalau di kita tugas akhir, dimana kita ada bikin jurnalnya juga.
ini disebutnya tugas akhir. Well, tapi I think karena aku takut di video ini kepanjangan, jadi aku bakal pisah di video sendiri ya. So seperti biasa, kalau misalnya kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar, atau you can chat me personally on my Instagram @banifermin. So I think segini @banifermin. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, dan juga give me a thumbs up ya. So